Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut lagi dari lab selanjutnya. Di lab ke-6 atau lab selanjutnya, kita sudah belajar tentang area-area staf ya. Ada staf area, lalu ada totally staf area, dan ada not so stubby area. Nah, pada lab kali ini kita akan nge-lab lagi, mengetahui tentang tipe-tipe external root pada SPF. Nah, awal-awal, routing yang berasal dari router protokol lain memberikan label dalam tabel routing dengan label OE2 yang berarti merupakan hasil redistribut dengan menggunakan metrik tipe 2. Nah, metrik-metrik ini yang nantinya dijadikan acuan dalam meredistribut external root. Nah, redistribut di OSPF ini ada dua macam. Yang pertama, redistribut metrik tipe 1 dan metrik tipe 2. Perbedaan dari kedua tipe ini terletak pada pemberian cost yang diberikan kepada network hasil redistribut. Redistribut 1 akan memberikan cost pada sebuah network yang merupakan hasil penjumlahan cost internal dan juga cost eksternal. Nah, sedangkan redistribut tipe 2 memberikan cost pada sebuah network hanya cost eksternal dan tidak memperdulikan cost internal. Di perhitungannya kurang. Kalau kita menggunakan redistribut tipe 1, itu akan ada dua macam perhitungan internal dan juga eksternal. Nah, kalau kita hanya menggunakan distribut tipe 2, kita hanya menggunakan perhitungan eksternal saja. Internal sudah dihitung. Contohnya ada di R2. Nah, OE2. Nah, di sini kita lihat di router 2 P104 hingga 107 atau EIGRP yang berada di R1 ini merupakan external root. Kita lihat labelnya OE2 yang artinya EIGRP ini dia perhitungannya menggunakan metrik tipe 2. Nah, di lab kali ini kita akan nge-lab tentang metrik tipe 1 ya. External root tipe 1. Pertama-tama kita hapus terlebih dahulu area NSSA yang sudah kita config pada area sebelumnya. Kedua, no area 1 NSSA summary. No. Oke, sudah router 2, lalu kita ke router 3. OSPF 3. No area NSSA no summary no area 1. Oke, sudah. Kita lihat kondisi awalnya. Kondisi awalnya adalah begini, sama seperti di ini modul. Nah, di sini si router 1 jika kita show IP root, dia mendapatkan routing eksternal dari R3 atau RIP. Nah, kita akan merubah eksternal E2 ini menjadi E1. Kemudian kita perhatikan kode E2 pada tabel routing R1 dan R2. Juga di R2 show IP root F. Nah, kalau R2 dia mendapatkan dua routing eksternal dari RIP yang berada di R3 juga dari EIGRP yang berada di 1. Nah, kita lihat cost-nya.
Perhatikan bagian 110 set 20. Nah, 110 menggunakan administrasi distance atau AD dari OSPF. Nah, sedangkan 20 menunjukkan metrik yang digunakan oleh routernya menuju network itu. Nah, jika kita lihat metrik dari EGRP yang dari R1 dan RIP dari R3 ini metriknya sama, ini 20. Nah, selanjutnya kita akan rubah jadi eksternal tipe 1. Cara merubahnya menjadi eksternal tipe 1 ini ada dua cara. Nah, cara yang pertama tinggal kita rubah saja tipe redistributnya, metriknya. Cara yang kedua kita menggunakan yang namanya root map. Nah, perbedaannya jika kita merubah tipe redistributnya, maka kita harus masuk ke menu routernya. Karena ini kita sedang belajar OSPF, kita masuk ke router OSPF, kita redistribut nama routing protokolnya, lalu metrik tipenya kita ganti metrik tipe 1 atau tipe 2. Ini lebih spesifik karena kita lebih menuju ke routing protokol mana yang akan kita ubah metrik tipenya. Nah, sementara route map karena dia bukan berada di routing protokol atau dalam konfigurasi protokol, kita bisa masukkan route map ini ke banyak routing protokol, tapi spesifik juga. Nah, ini kita akan rubah agar RIP ini menjadi routing eksternal. Eksternal dengan metriknya tipe yang pertama ya. Cara pertama, kita merubah tipe redistributnya. Kita masuk ke router OSPF 3 atau ya konfigurasi OSPF-nya di R3, lalu kita pada redistribut tripnya, trip, subnet, metrik. Jika kita hanya menuliskan redistribut trip subnet, maka secara otomatis si OSPF ini akan memilih metrik eksternal tipe yang kedua. Metrik metrik berapa? Metrik type. Nah, metrik type tipe metriknya mau tipe yang satu atau yang dua. Nah, sini kita akan pilih tipe 1. Nah, maka dengan begini perhitungan cost dari RIP ini akan diperhitungkan dua kali. Diperhitungkan secara internal dan secara eksternal juga. Sekarang coba kita lihat di R3, R2. Nah, jika kita lihat perhitungan cost yang berada di RIP dan EGRP ini berbeda. Lalu tandanya juga berbeda, simbolnya, simbol. Di EGRP dia menggunakan E2 alias metrik tipe yang kedua. Nah, jika kita lihat di RIP dia menggunakan E1 alias metrik tipe yang pertama. Dan kalau kita lihat lebih detail, cost-nya itu berbeda. Di sini cost dari E1 atau metrik tipe 1 ini cost-nya 30 karena diperhitungkan dua kali. Nah, jika kita lihat yang EGRP dia cost-nya 20 karena dia hanya dihitung secara eksternal, tidak memperhitungkan internal. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan yang namanya roadmap. Kita hapus dulu disebut scriptnya. Kita exit. Tulis roadmap. Roadmap, lalu nama roadmapnya. Roadmap ini seperti peta root ya. Kita mau mengarahkan jalurnya itu kemana. Namanya juga peta ya. Roadmap. Lalu namanya OSPF. Namanya bebas di sini. OSPF 1. OSPF X1 misalkan. X1. Eksternal 1. Lalu set metric type.
Nah, di sini kita mau ngeset metric type yang mana? Di sini ada metric type ISIS dan OSPF. Nah, metric type ini juga harus spesifik ya. Kita mau gunakan metric type-nya itu tipe 1, tipe 2, atau internal itu tergantung routing protokol yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan OSPF. Nah, karena tadi kita akan menggunakan tipe eksternal tipe pertama, tipe 1. Lalu kita enter. Nah, setelah sudah kita exit, kemudian kita masuk ke router OSPF-nya, OSPF 3, lalu diseribut, RIP, subnet, root map, namanya yang tadi kita buat, OSPF, strip, EX1, enter. Nah, hasilnya coba kita lihat lagi di R2. Nah, hasilnya tetap sama, yakni ini E1, ini dari RIP itu E1 dengan cos 30, lalu dan dari EGP karena tidak ada apa-apa. Nah, itulah dua cara untuk merubah external type-nya. Oke, cukup sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.